Ketika kota diserang zombie, pasangan kekasih Molly dan Nick mengendarai mobil mereka untuk meninggalkan negara itu. Lalu saat menepi menemukan bahwa mobil mereka terjebak di pasir. Nick mencoba menelpon teman mereka, Jimmy, untuk mendapatkan bantuan, tapi percakapan mereka terputus karena signal yang terganggu. Tiba-tiba Molly menarik perhatiannya sambil menunjuk ke arah seorang pria yang mendekati mereka. Namun ketika orang asing itu mendekat, mereka segera menyadari bahwa dia adalah zombie. Dalam keadaan panik, Nick mengambil pistolnya tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Dia menembakkan senjatanya untuk menjatuhkan zombie itu yang mengarah ke Molly. Tapi zombie itu bangkit lagi dan Nick menembaknya lagi, namun kehabisan amunisi, yang mendorong pasangan itu untuk mengamankan diri mereka di dalam mobil. Sementara zombie berkeliaran di luar pintu. Setelah menyadari bahwa zombie telah menghilang, mereka menyalakan senter dan keluar dari mobil untuk mencari telepon. Ketika Molly menemukan telepon, zombie itu menyerang Nick. Molly dengan cepat masuk kembali ke dalam mobil dan mengumpulkan perbekalannya ke dalam tas. Tiba-tiba zombie di belakangnya mendorongnya untuk menendangnya. Ketakutan, dia bergegas keluar berlari menuju gurun di malam itu. Keesokan harinya, Molly menelpon Jimmy memberitahu tentang kematian pacarnya. Dia meminta Jimmy untuk menunggunya. Lalu di malam hari, karena kelelahan dan butuh istirahat, Molly menyalakan api unggun dan sambil mengingat menggendong putranya. Tiba-tiba zombie muncul dan menyerangnya. Dia membela diri dan mendorongnya dan melarikan diri namun meninggalkan perbekalannya. Keesokan pagi saat Molly terbangun dari tidur di atas bebatuan, zombie itu muncul dan berusaha untuk meraihnya dari bawah. Berusaha mengalihkannya dengan lemparan sosisnya membuat zombie itu berlari meraihnya. Namun saat Molly akan turun, dia terjatuh di tanah. Karena kesakitan dia berteriak, zombie itu merespon suaranya dan berbalik untuk mengejarnya. Setelah itu Molly berjalan cepat, sementara zombie bergerak mengikuti di belakangnya. Sebelum matahari terbenam, dia menemukan sebuah pondok untuk mengambil kesempatan istirahatnya. Tidak lama saat terbangun dan menemukan zombie di dalam rumah, dia bersembunyi di bak mandi dan menutup tirai, dan zombie itu tidak mengetahuinya. Molly pergi dari pondok itu untuk melanjutkan perjalanannya. Namun saat dia menemukan tempat untuk beristirahat, zombie tiba-tiba muncul dari kejauhan sambil berjalan ke arahnya. Molly melemparnya dengan batu, tapi zombie itu terus bergerak, membuat dia mengambil keputusan untuk menjauh darinya. Molly menjaga jarak aman, kesal dan frustasi. Dia mengolok-olok zombie itu yang terus mengejarnya. Keesokan harinya saat berjalan, badai pasir melanda. Dia mencoba melarikan diri, tetapi pasir yang tebal menjatuhkannya. Setelah badai itu reda, Molly sadar kembali dan memperhatikan kendaraan yang lewat dan meminta bantuan. Terlihat dua pria, Ted dan Jason, keluar dari mobil dan Molly memberitahu mereka kalau dia sedang berjalan menuju lapangan terbang. Mendengar ini, para pria membantunya dan membawanya ke kendaraan mereka. Setelah menyebutkan bahwa dia kehilangan tas di badai pasir, Ted dan Jason mendesaknya untuk istirahat di dalam mobil sementara mereka mencarinya. Ketika Molly melirik di cermin, dia melihat foto seorang ayah dan anak dengan topi Jason. Lalu saat memeriksa kursi belakang, dia menemukan pakaian tahanan yang membuatnya curiga bahwa pria-pria itu bukanlah pemilik dari mobil tersebut. Tak lama setelah Jason dan Ted kembali dengan tasnya dan menanyakan tentang lokasi lapangan terbang sebagai tanggapan Molly. Merasa tidak nyaman mencoba untuk mencegah mereka pergi ke sana, menunjukkan bahwa pesawat mungkin sudah berangkat meskipun dia khawatir. Ted bertekad untuk pergi ke lapangan terbang dengan harapan untuk mencari pesawat lain agar melarikan diri karena merasakan potensi bahaya. Molly mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan mereka, tetapi bersikeras untuk pergi melanjutkan perjalanannya sendirian. Namun Ted mendesaknya untuk bergabung dengan mereka karena panas yang ekstrim di luar. Ketika Molly mencoba untuk pergi, dia menemukan bahwa pintu mobilnya terkunci. Jason tiba-tiba menutupi kepalanya dengan plastik, sementara Ted dengan paksa menyeret Molly ke pasir, memperingatkannya bahwa dia harus mengungkapkan lokasi lapangan terbang. Ted malah menarik Molly ke belakang mobil dan meminta Jason untuk menahannya. Alih-alih mereka melakukan hal tidak pantas padanya. Zombie muncul dari pasir dan menyerang Ted dari belakang dan itu menyelamatkan Molly. Jason yang melihat itu bergegas ke mobil dan kabur dari sana. Zombie itu terus melanjutkan mengejar Molly ke tempat yang penuh dengan ban bekas. Molly memilih salah satu dan meletakkannya di leher zombie lalu memasang tali pada rakit karet sehingga dapat mengangkut perbekalannya. Molly kemudian beristirahat dan memasang tali rakit ke batu untuk menjaga zombie tetap di tempatnya dan memeriksa teleponnya. Namun saat Molly berjalan pergi, dia tiba-tiba berubah pikiran dan kembali untuk melepas ban dari leher zombie. Saat zombie hendak menyerangnya, Molly berteriak padanya yang memerintahkannya untuk tetap mendengarnya. Zombie menurutinya dan menjadi patuh padanya. Keesokan harinya, Molly dan zombie berjalan lebih dari 1 mil dan mencapai jalan di mana mereka melihat kendaraan tentara mendekat. Dengan panik, Molly menarik zombie ke tempat persembunyian dengan harapan tidak diperhatikan karena percaya bahwa jika tentara itu melihat zombie, mereka akan menghabisinya. Sebelum Molly keluar untuk menemui kedua tentara yang menghentikan mobilnya, dia menahan zombie dengan menaruh beban batu pada pengait talinya. Molly bergegas keluar untuk mendekati tentara yang melihatnya. Mereka dengan cepat mengangkat senjatanya. Karena potensi infeksi membuat Molly segera mengklarifikasi bahwa mobilnya macet dan dia berjalan kaki untuk mencapai lapangan udara di ujung jalan. Ketika tentara mencoba menawarkan tumpangan, Molly menolak dengan menyatakan bahwa suaminya menunggunya. Namun zombie itu keluar dari tempat persembunyian dan mendekati Molly. Alih-alih ingin melindungi Molly, Molly segera memohon kepada kedua tentara itu untuk tidak menembak zombie. Sayangnya salah satu petugas melepaskan tembakan yang mengenai kaki zombie dan menyebabkan dia jatuh ke tanah. Molly bergegas untuk menenangkan
menuangkannya, namun zombie itu menggigit jarinya dan mengejutkannya. Molly segera menuangkan minuman keras ke jarinya hanya untuk menyadari bahwa virus tersebut secara bertahap menyebar ke tangannya. Untuk melakukan penjagaan, Molly mengambil batu untuk mengamputasi jarinya. Setelah kejadian ini, Molly kembali ke zombie, mengangkatnya dan menempatkannya di rakit karet yang dia tarik saat melanjutkan perjalanan menuju lapangan udara terpencil. Tidak lama Molly melihat bandara dan dengan penuh kegembiraan menyadari bahwa dia hampir mencapai tujuannya. Namun kegembiraannya dengan cepat berubah ketika dia melihat zombie yang terjatuh dari rakit. Meskipun dia berusaha memotivasi zombie untuk melanjutkan perjalanan, Molly menemukan dompet pria mayat hidup itu, mengetahui bahwa pria itu telah menikah sebelum menjadi zombie. Menyadari bahwa teman zombinya terlalu lemah untuk melanjutkan perjalanan bersamanya, Molly mengambil sebuah batu besar untuk mengakhiri penderitaannya. Molly mengungkapkan rasa terima kasihnya atas persahabatannya. Ketika Molly tiba di lapangan terbang, seseorang menembaknya dari menara. Molly segera melindungi dirinya di balik mobil dan meminta penembak untuk menghentikan tembakan itu. Jimmy kemudian mengenali itu suara Molly, turun untuk menemuinya dan membawanya ke gudang pesawatnya. Di sana, Jimmy mengungkapkan bahwa salah satu anak buahnya digigit zombie dan menginfeksi 4 pria lainnya. Sebagai tindakan penjagaan, Jimmy telah mengunci mereka semua di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, pilot menyiapkan pesawat dan mengundang mereka untuk berangkat ke Meksiko. Namun Molly tetap tinggal, berharap bisa bersatu kembali dengan anaknya. Molly menuju ke menara kendali di lapangan terbang dan menggunakan telepon untuk menelpon putranya Case. Lalu Case mengungkapkan bahwa dia disuruh mengunci pintu dan telah lama bersembunyi. Setelah mendengar ini, Molly menginstruksikan Case untuk tidak meninggalkan kamarnya, berjanji akan pergi menjemputnya. Molly berlari menuju mobil di lapangan terbang untuk mengendarainya, namun dia tidak dapat menemukan kuncinya dan menyimpulkan bahwa pemiliknya berada di dalam ruangan terkunci. Molly masuk ke dalam dan dikejutkan dengan zombie yang tiba-tiba menyerangnya. Dengan kemarahannya, Molly menghabisi zombie itu menggunakan alat yang dipegangnya. Molly secara perlahan memasuki ruangan lain untuk mencari kunci kendaraan itu. Dia menemukan salah satu zombie yang dia yakini memegang kunci mobil itu. Ketika Molly menjadi takut, dia menjatuhkan alat di tangannya dan zombie itu mencoba menyerangnya. Dalam upaya keras untuk mempertahankan hidupnya, Molly meraih mesin bor dan menghabisi zombie itu. Setelah itu, Molly mencari di saku zombie itu dan akhirnya mendapatkan kunci mobil dan pergi mengendarai mobil kembali ke Las Vegas. Setibanya di kota itu, dia mengamati mobil-mobil yang ditinggalkan dan mayat-mayat berserakan di jalan-jalan. Dia kemudian mengambil skop dari truk pickup dan memasuki rumah saudara perempuannya, di mana dia menemukan saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Saat berjalan di dapur, Molly menemukan catatan di pintu kaca yang ditulis oleh Ellie, mengungkapkan bahwa saudara perempuannya harus membakar dirinya sendiri karena dia telah digigit. Kemudian Molly melanjutkan ke atas mencari Case, tetapi gagal menemukannya di kamar tidurnya. Setelah memasuki ke ruangan bermain di mana dia menemukan Case di dalam tenda kecil. Sambil menangis, Molly memeluk putranya. Berencana keduanya akan pergi meninggalkan rumah itu, tiba-tiba segerombolan zombie masuk ke dalam rumah dan dia memerintahkan putranya, apapun yang terjadi tetap di belakangnya. Dan film pun selesai. No matter what happens, you stay behind me.